Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Umaratul Mukminin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal manajemen pemasaran. Judul dari proposal ini adalah Pengaruh Store Atmosfer terhadap Keputusan Pembelian, Studi pada Konsumen Angkringan Gayeng di Ponorogo. Yaitu latar belakang. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang marak ditawarkan. Saat ini banyak terdapat kafe-kafe. Namun perubahan gaya hidup, selera, dan tata cara dalam menikmati atau mengonsumsi makanan pada masyarakat khususnya Kota Ponorogo membawa banyak pengusaha kuliner membuat ide-ide baru mengenai kafe yang dianggap lebih modern dan akan lebih disukai. Dalam beberapa tahun terakhir, kafe mulai banyak di Ponorogo. Hal ini juga didukung oleh banyaknya jumlah remaja Kota Ponorogo karena dengan semakin banyaknya konsumen yang tertarik sehingga para pengusaha menganggap Ponorogo sebagai pasar yang potensial. Juga, kualitas dan pelayanan tidak lagi menjadi bahan pertimbangan utama bagi para penikmat kuliner. Saat ini, atmosfer atau suasana menjadi faktor yang paling penting bagi seorang konsumen dalam memilih tempat untuk bersantap. Suasana yang nyaman dan homey menjadi bahan pertimbangan sendiri bagi konsumen sebelum memutuskan untuk datang dan mengunjungi kafe tertentu. Bahkan tidak sedikit konsumen yang lebih memilih makan di sebuah kafe daripada di rumah makan dengan alasan menyukai atmosfer atau suasana pada kafe tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, antara lain yang pertama, bagaimana pengaruh general eksterior terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, bagaimana pengaruh general interior terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, bagaimana pengaruh store layout terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, bagaimana pengaruh interior display terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, apakah general interior merupakan variabel yang paling signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui pengaruh general eksterior terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, mengetahui pengaruh general interior terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, mengetahui pengaruh store layout terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, mengetahui pengaruh interior display terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, mengetahui general interior merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Store Atmosphere. Store Atmosphere menurut Berman dan Evans pada tahun 2007 terbagi dalam 4 besar dimensi bagian, yaitu yang pertama general exterior, yang kedua general interior, yang ketiga store layout, dan yang keempat interior display. Yang kedua yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan keputusan seseorang untuk memilih atau melakukan pembelian terhadap satu dari beberapa pilihan atau alternatif yang tersedia. Adapun pengukuran terhadap keputusan pembelian dapat diukur melalui indikator yang pertama, needed oriented, melakukan pembelian karena sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, time and money oriented, melakukan pembelian karena adanya informasi berkaitan dengan lamanya waktu atau jumlah uang yang tersedia. Yang ketiga, informal oriented, melakukan pembelian karena mendapat informasi dari orang lain bahwa produk atau layanan jasa tersebut berkualitas. Yang keempat, repeat order, melakukan pembelian kembali pada produk atau layanan jasa yang sama. Selanjutnya, dari variabel-variabel di atas dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut. Selanjutnya, untuk hipotesisnya dapat diketahui H1, general eksterior secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H2, general interior secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H3, store layout secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H4, interior display secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H5, dapat diduga general interior merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif kausal.
Menurut Jacobs et al. Pada tahun 2010, penelitian kuantitatif bisnis dapat didefinisikan sebagai penelitian bisnis yang membahas tujuan penelitian melalui penelitian empirisif yang melibatkan pengukuran numerik dan analisis pendekatan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode non-probability sampling, dengan menggunakan teknik convergence sampling, yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan kemudahan saja. Untuk teknik analisis data, yang pertama menggunakan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan sebuah alat ukur yang dalam penelitian ini adalah kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui alat ukur yang digunakan konsisten dan dapat memberikan informasi yang tetap apabila digunakan secara berulang. Yang ketiga, metode analisis linear. Regresi linear berganda. Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan dan sejauh mana pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Untuk uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.